Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Uni, praktisi talent mapping. Dan kali ini teman-teman kita masih akan membahas, akan membedah kasus melalui hasil talent mapping. Dan kali ini menarik banget nih, karena ada kasusnya adalah, saya bacakan ya, seorang dokter muda laki-laki yang ingin memilih spesialisasinya. Ya, dokter muda laki-laki. Nah, di sini sebelumnya ia sudah mengambil sumpah dokter, sudah menjalankan sebagai peran dokter umum, kemudian ingin mengambil spesialis. Nah, ada banyak pertimbangan. Antara lain adalah dokter spesialis kandungan, dokter spesialis penyakit dalam, atau spesialis anak. Oke, kira-kira yang mana ya? Yuk kita lihat bagaimana sih hasil talent mapping assessment-nya. Oke, ya, ini dia teman-teman, hasil talent mapping dari dokter muda tersebut, ya. Oke, menarik karena di sini oke, kita lihat dulu ya. Jadi teman-teman, ini adalah 7 bakat terkuatnya adalah relator, harmoni, connectedness, empathy, maximizer, achiever, responsibility. Jadi memang ini adalah tipikal dokter yang senang membangun relasi dengan pasiennya. Jadi bisa jadi ketika membina hubungan yang baik ya, jadi ketika katakanlah ada pasien yang datang kemudian mengeluh penyakit A, seminggu kemudian nanti bisa-bisa dokter ini akan entah menanyakan, "Bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Apakah sudah jauh lebih baik atau belum?" Jadi beliau selalu berusaha untuk membangun, relasi, membangun hubungan yang panjang dengan individu tersebut, dalam hal ini adalah pasien. Kemudian dokter ini juga mampu merasakan apa yang dirasakan oleh pasien dan tentu saja bagi pasien ini satu hal yang menarik ya, dengan bakat kuat empati yang dimiliki dokter ini, dokter bisa merasakan apa yang dirasakan. Jadi si pasien pun pasti akan merasa, "Ah, dokter mengerti apa yang aku rasakan." Nah, ini kan satu hal yang menarik gitu. Kemudian, nah, selain itu dokter muda ini juga adalah individu yang didukung dengan bakat input, learner yang kuat. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa dan ada responsibility yang kuat. Jadi ketika katakanlah ada satu hal, ada pasien yang datang gitu, maka beliau akan, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian akan mempelajari banyak hal dari situ gitu ya, dan senang, belajar hal-hal baru. Dari situ, eee, dia gunakan untuk tadi, apa namanya, menyelesaikan, menuntaskan pekerjaannya. Dalam hal ini adalah bisa jadi kasus-kasus pasien yang sedang dihadapi ya, karena ada responsibility-nya. Jadi ketika dia mendapatkan amanah sebagai peran dokter, itu adalah amanah bagi dia, hal yang, harus dipertanggungjawabkan oleh dia, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang bisa diandalkan dan menuntaskan pekerjaan tersebut. Dan kemudian akan memberikan lebih dari apa yang, dengan bakat maximizer-nya nih, akan memberikan lebih dari, yang sudah ada. Jadi selalu memberikan, apa ya yang bisa aku berikan lebih 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 gitu. Bisa jadi pelayanan yang, ramah, bisa jadi fasilitas yang keren gitu. Jadi ini dokter yang memang, eee, kuat kalau saya lihat sih dari sini, kuat hubungannya dengan, eee, apa, orang lain dan rasanya sepertinya area R-nya cukup kuat ya, coba kita lihat di peta bakatnya teman-teman. Nah iya, dari peta bakatnya kita lihat memang kalau tadi kita ngomongin kekuatan ya, bakat kuatnya dengan warna merah dan warna kuningnya memang teman-teman juga bisa melihat ya, sebarannya paling banyak ada di area relating. Jadi memang ini dokter yang senang membangun, menjalin hubungan dengan orang lain, gitu. Dalam hal untuk bekerja sama tentunya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga oke, eee kalau disuruh memilih nih, antara apakah dokter spesialis penyakit dalam, kemudian, tadi bedah kandungan gitu ya, dan dokter anak,
kalau saya pribadi lebih menyarankan dokter muda ini untuk memilih peran sebagai spesialis dokter anak. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dokter anak ini aktivitasnya kan apa lebih banyak untuk bertemu dengan orang tua, ngobrol dengan apa pendampingnya, kemudian bagaimana mereka memecahkan permasalahan gitu ya, terus memahami perasaan orang tua gitu, kemudian berusaha menyelesaikan masalahnya, harmoninya ada, mengumpulkan informasi, mempelajari hal yang baru, dan lebih banyak berhubungan dengan orang, ketemu orang gitu, ketemu orang untuk membangun relasi. Rasanya lebih pas ketika eh, dokter muda ini memilih untuk spesialis anak. Kalau kita ngomongin spesialis kandungan atau kalau ngomongin spesialis penyakit dalam, ini kan sepertinya butuh dukungan analitikal dan eh, disiplin dan apa hal area thinking yang sangat kuat kalau menurut saya ya, karena sepertinya akan ngulik berbagai macam hal gitu berkaitan dengan eh, simptom-simptom yang ada dan rasanya mungkin akan sedikit melelahkan buat dokter muda tersebut. Tapi ketika memilih eh, dokter spesialis anak, rasanya ini adalah pilihan yang mendekati dengan bakat yang dimiliki. Oke. Ya. Kenapa tadi saya bilang agak ini karena di sini teman-teman di bakat nomor 33 ini kalau kita lihat di analitikalnya salah satu keterbatasan ya untuk hal yang detail gitu yang salah satu hal yang terbatas buat dokter muda ini gitu. Jadi ya sepertinya kalau saya sih lebih pas kayaknya beliau sebagai dokter spesialis anak gitu. Kebayang tuh ketika konsultasi itu akan bisa dengan sabar mendampingi orang tua gitu, memaintain gimana Bu kondisi anaknya, apakah sudah jauh lebih baik, mungkin seperti itu. Dan orang tua pasti akan merasa senang dan nyaman ketika menemukan dokter yang eh, membangun relasi yang baik dengan orang tua, menanyakan kabar anaknya gitu. Nah, memang catatannya adalah eh, ini, kalau saya bilang sih catatannya di empati ya, empati. Karena biasanya individu yang memiliki bakat kuat empati adalah individu yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, bahkan seolah-olah ia juga merasakan gitu. Nah, yang jadi catatan adalah jangan sampai bakat empati ini akhirnya mempengaruhi bagaimana profesionalitas beliau dalam mengerjakan perannya sebagai dokter muda. Karena bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Sehingga catatannya adalah bagaimana cara mengelola bakat empati ini sehingga bisa digunakan di saat yang tepat gitu. Kalau saya sih seperti itu ya. Kemudian oke kita lihat juga di sini peta bakatnya tadi sudah terlihat memang beliau adalah individu yang sangat kuat di relating ya, sangat kuat di relating. Jadi eh, sangat kuat dengan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain untuk menjalin kerjasama. Gitu. Kemudian kalau kita lihat di sini juga beberapa aktivitas yang bisa dilakukan berkaitan dengan bakat-bakat yang dimiliki ada caring, ada selling, spiritualizing, serving. Dan ini rasanya lebih tepat ketika aktivitas ini tuh muncul di dokter spesialis anak gitu ya. Jadi perawatan, kemudian tadi bersama-sama memberi nasihat ke orang tuanya, itu rasanya lebih tepat informing gitu ya, teaching. Ini rasanya lebih tepat ketika aktivitas ini tuh bisa diterapkan dalam peran beliau sebagai dokter spesialis anak. Nah, oke kita lihat di sini. Eh, menarik ya. Gini menarik. Kenapa menarik? Karena ternyata yang pertama adalah ada beberapa eh, sebentar kita lihat. Oke, di sini ada beberapa bakat yang sebenarnya kuat, tapi beliau masih belum yakin apakah itu memang bisa atau tidak gitu ya. Jadi di sini seperti contohnya misalnya serving informing adalah salah satu bakat eh, yang memang sudah ada dalam dirinya, tapi mungkin belum terlalu banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam prakteknya sebagai dokter muda. Nah, ini bisa dipraktekkan gitu ya. Kemudian ada aktivitas greeting, ini menyapa yang eh,
secara keseharian itu sudah dilakukan, apa namanya, dan merasa itu suatu hal yang sangat bisa, walaupun secara bakat cukup, ya. Kemudian di sini juga ada supporting dan advising, adalah salah satu aktivitas yang sudah lebih dilakukan, guiding pun begitu. Kemudian, nah ini ada yang secara bakat, belum secara bakat sebenarnya tidak tidak didukung oleh bakat, tapi secara, kenyataan dalam aktivitas sehari-hari itu merasa sanggup. Nah, ini disebut dengan kompetensi ya. Nah, berarti kalau sudah begini berarti tinggal disiasati sih sebenarnya gitu. Karena kalau ini tidak disiasati bisa jadi ini akan menimbulkan kelelahan bagi yang bersangkutan. Oke, ini beberapa hasil dari SCM-nya. Strength Cluster Map. Nah, coba kita lihat personal branding dari dokter muda ini. Oke, di sini kelihatan teman-teman, personal brandingnya adalah caretaker, seller, server, operator, dan ambassador. Ya, jadi memang sangat merawat, sangat peduli, sangat melayani, dan ini memang lebih rasanya lebih pas ketika beliau mengambil spesialis anak, dokter spesialis anak. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan catatannya tadi untuk dokter muda ini adalah yang pertama, tadi empatinya ya, empatinya yang merupakan bakat kuat bisa dikelola dengan baik agar nanti ketika melayani konsumen, melayani pasien ini bisa tetap memilah bagaimana sih batasan-batasannya, kapan harus, empati misalnya, kapan kapan harus, udah ini jangan sampai terlibat terlalu dalam misalnya dengan apa yang terjadi dalam pasien tersebut, ya. Kemudian juga membangun relasi, melatih bagaimana membangun relasi yang baik dengan, pasien gitu, sehingga baik pasien maupun keluarga pasien juga merasa nyaman dengan, follow up yang dilakukan oleh pihak, dokter, gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Itu adalah beberapa, masukan, beberapa feedback dari hasil talent mapping assessment seorang dokter muda. Nah, bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sih hasil talent mapping-nya dan kira-kira saya cocoknya apakah sudah sesuai dengan peran saya sekarang ini, bolehlah kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.